edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam. Menteri Agama bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan anjing. Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musola. Yakut lalu membandingkan aturan tersebut dengan gonggongan anjing. Soal aturan azan, kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid dan musola menggunakan toa. Tidak, silakan. Karena itu syiar agama Islam, katanya di Gedung Daerah Provinsi Riau pada Rabu 23 Februari 2022. Meskipun begitu, ia meminta volume suara toa diatur maksimal 100 dB atau desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Tetapi ini harus diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang. 100 dB maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Tidak ada pelarangan, Yakut menegaskan. Yakut menilai aturan dibuat hanya untuk menciptakan rasa harmonis di lingkungan masyarakat, termasuk meningkatkan manfaat dan mengurangi yang tidak ada manfaat. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan, katanya. Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul gangguan. Karena kita tahu, misalnya di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100-200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka menyalakan toa bersamaan di atas. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya, katanya. Kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang. Itu rasanya bagaimana, kata Yakut lagi. Ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu komplek, misalnya kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu gak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola dan masjid silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang terganggu, katanya. Yakut kemudian meminta agar suara toa diatur waktunya. Jadi niat untuk syiar tidak menimbulkan gangguan masyarakat. Agar niat menggunakan speaker sebagai untuk sarana melakukan syiar tetapi bisa dilaksanakan dan tidak mengganggu, kata Yakut. Surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak?
Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan.